mahasiswa tuh banyak yang nggak paham gimana cara mereka menggali potensi diri. Galilah sesuatu yang memang kalian senangi, jadi jangan cuma ikut-ikutan. Ini Bu, ada teman saya, dia itu cantik banget tapi ternyata dia pemalu Bu. Itu gimana ya Bu? Berarti mungkin Nikahin memang aja. melakukan segala sesuatu dampaknya aja yang positif ya, jangan yang lain ya Iya, guys. Karena orang baik dibedakan Tuhan. Halo publik, ketemu lagi di Ruang Bicara. Bersama saya sekarang sedang ada wanita cantik, wanita pintar, wanita jenius, Ibu Hola Arbi. Selamat sore. Halo, Mas Deli, apa kabar? Baik. Bola tambah Udah cantik, banget. saya juga tambah Oh ganteng. iya, tambah kayaknya makin bersinar-sinar ya, makin glowing up ya Ayo, ininya ya. perawatan. Bener-bener. Oh, perawatan. Program ini sponsor oleh Dermatologis. Nanti ada di sini ya, bisa dicek. Oh enggak. Mahasiswa tuh banyak yang nggak paham gimana cara mereka menggali potensi diri, akhirnya nggak kenal potensi diri mereka, terus akhirnya mereka salah milih jurusan Ya, atau salah bener milih pekerjaan. banget. Kayak gitu gimana sih, Bola? Iya, jadi sebenarnya kalau untuk mengenai potensi diri ini tuh kalian tuh harus tahu potensi atau passion kalian sendiri. Dalam arti kalau misalkan di bidang komunikasi ya, apakah kalian itu memang berminat atau benar-benar passionnya tuh di balik layar. Katakanlah mungkin ada yang pemalu, ada yang misalkan justru bisa show off di depan kamera. Nah itu mungkin bisa dilihat dari hobi kalian sendiri. Kalau misalkan kalian suka ngomong, suka bikin podcast, terus misalkan sukanya justru malah fotografi yang nggak mau diupdate mukanya, dalam arti cuman dia di belakang layar aja, karyanya banyak banget bagus-bagus. Nah itu mungkin bisa dilihat dari hobi kalian terlebih dahulu. Kalau misalkan suka tadi yang podcast, berarti kan kalian bisa lebih mengasah dari segi announcing tekniknya. Jadi bisa jadi news anchor nantinya. Terus misalkan juga bisa menjadi penyiar radio, bikin podcast sendiri. Kalau misalkan yang tadi, yang kedua dalam segi fotografi, mungkin kalian bisa jadi videografer, fotografer. Jadi benar-benar membuat karya yang bisa kalian buat lah sesuai dengan ide yang kalian pikirin. Atau mungkin bagi yang suka ngomong dalam hal public speaking ya, mungkin public speakingnya bagus, itu bisa jadi MC, bisa juga mungkin jadi humas, jadi PR. Jadi yang tahu kalian dari diri kalian sendiri, apakah kalian memang tipe yang ekstrovert atau introvert. Jadi galilah sesuatu yang memang kalian senangi, jadi jangan cuma ikut-ikutan. Ini Bu, ada teman saya, dia itu cantik banget tapi ternyata dia pemalu Bu. Itu gimana ya Bu? Berarti mungkin Nikahin memang aja. teman saya tuh Bu, dia Gombal. suka gombalin orang gitu, sedangkan saya pemalu tapi saya mau jadi kayak dia. Itu gimana ya? Ya mungkin kalian bisa cari-cari kata-kata gombalan di Google ya, atau di referensi lainnya supaya bisa kayak Mas Deli ini. Oh salah ya, bukan seperti Mas Deli ya, jago ngegombal seperti penyiar radio lainnya. Kalau mungkin. gombal itu nggak bisa dipelajarin Oh ya. itu bakat ya? Itu Naluri. dari sananya gitu ya. Iya, jadi sebenarnya yang harus kalian lihat itu sih Mas Deli. Jadi apa sih sebenarnya hobi kalian, apa yang bisa kalian gali, pelatihan mungkin kalau memang passionnya di tadi public speaking tadi. Perlunya dari kapan sih buat tahu potensi diri, buat gali potensi diri? Perlunya tuh Sebenarnya dari kapan sih? sejak dini harus banget sih, bahkan mungkin sebelum memilih kuliah ya, karena kan kalau udah kuliah kan berarti udah masuk ke nanti milih fakultas, konsentrasi. Nah jangan sampai kalian yang sebenarnya nggak
bisa hitung-hitungan tapi masuknya malah justru FTI atau mungkin FEB ya, ekonomi dan bisnis atau manajemen, itu kan berarti nggak sesuai tuh sama Harusnya potensi masuknya diri Vkom. kalian. Masuknya Vkom Tuh, ya. Vkom. Jadi Wah. yang hanya kita mengandalkan skill lain ya, Iya. selain dari matematika tadi gitu. Jadi mungkin dari SMA kali ya bisa ikut tanya mungkin dengan diri kalian sendiri juga, sebenarnya passionnya tuh di mana, apakah di hitung-hitungan, atau mungkin kalian mau jadi atlet mungkin ya, dari beberapa prestasi yang pernah kalian hadapi atau kalian miliki dari zaman sekolah gitu. Jadi memang harus udah dari sejak Jadi dini udah sih, paham Mas. ya. Pokoknya buat kalian tuh yang nggak ada matematik, mendingan masuk Vkom. Vkom ya. Tuh, nanti di semester berapa bakal kaget tuh, Iya. ketemu penelitian kuantitatif loh. Tuh, pokoknya semuanya aman kalau di Vkom. Jadi kalau mau cuman satu kali dalam 1 tahun ketemu matematika atau 2 kali Vkom. Vkom ya, dikit banget matematikanya ya. Ini bukannya promosi ya, emang di Vkom Budi Luhur bisa sih setiap orang gali potensi dirinya terus jadi yang terbaik di sini. Kenapa? Karena pengajarnya juga berkualitas. Karena banget. pengajarnya sendiri itu saya udah kenal sejak lama juga sih. Jadi bukan promosi. Bukan promosi tapi Nggak daftarnya ada. di Budi Luhur. Iya, Budi Luhur bisa daftar online ya, karena situasi juga lagi pandemik ini ya. Tapi kita nggak Jadi- promosi loh ini. Nggak, Kita nggak promosi. nggak. Pendaftaran buka bulan apa ya? Masih dibuka sih kayaknya. Ini cara orang Vkom berkomunikasi. Iya, soft selling ya. Pendekanan. Iya. Arahnya lama-lama Iya, ke situ. langsung. Enggak, kalau ini Gitu. kidding. Nggak, Mau ini belajar di bercanda mana aja kok. boleh, sama Boleh, aja. iya. Cuman ya yang paling baik, salah satu yang terbaik ya Budi Luhur. Karena selain kalian juga bisa menggali potensi diri ya, kalian bisa menjadi seorang announcer yang berbudi luhur, fotografer yang berbudi luhur mungkin ya, atau videografer, mungkin juga bisa jadi content creator ya. Akan lebih menyenangkan kalau kalian bisa menghasilkan uang dari hobi. Ya, bener. Soalnya kalau kita nggak tahu potensi diri kita, biasanya kita melakukan sesuatu itu setengah-setengah ya. Ya, jadi kayak ikut-ikutan aja. Oh, ini teman saya bikin podcast. Saya punya channel juga nih. Padahal saya ya jarang banget deh ngomong. Bisa dihitung pakai jari lah sehari ngomong dalam berapa kata. Tapi kamu mau bikin podcast, berarti kan itu nggak sesuai. Gimana sama passion kamu. caranya? Gimana caranya kamu bisa untuk membuat podcast itu sendiri kalau kamu aja kurang nyaman dalam berinteraksi dengan orang lain. Di Vkom tuh kita bisa ada berapa metode loh buat gali potensi diri, sampai yang ini loh. Kalau emang kalian nggak bisa ngomong, nggak bisa apa gitu, nggak bisa acting depan kamera, itu sebenarnya ada caranya. Pernah denger kan YouTuber yang diem 2 jam nggak ngapa-ngapain depan Oh kamera? iya. Itu salah satu bener-bener. metode Vkom juga, berkomunikasi Iya. hanya lewat tatapan mata. Ya, jadi 2 jam. bahasa kalbu kali ya, bahasa batin kali Iya. ya, jadi bisa sampai tuh pesennya. kan. Jutaan loh, yang lihat jutaan loh. Wow. Beda banget dengan yang kita effort untuk bikin, Iya, sampai berbusa sampai sini kan. sampai kayak ada yang bisa dilap di sini ya. Iya. Ternyata viewersnya juga banyak juga. Nah itu ada salah satu cara sukses menggali potensi, salah satu bukti sukses cara menggali potensi Benar-benar. diri ya. Dia paham ya, dia nggak bisa ngomong gitu kan. Jadi banyak sebenarnya dari mahasiswa ya, sebenarnya kalian tuh memiliki ibarat kata secara physically mumpuni, tapi mungkin karena belum terbiasa untuk berbicara di depan umum, jadi merasa malu, minder, kayak udah takut duluan gitu. Pucet, baru disebut namanya aja Keringat pada dingin. saat online ya, kelas online gitu langsung mau matiin kamera gitu, langsung grogi gitu kan, itu pasti ada aja yang Iya. kayak gitu. Dipanggil, Raffi nyalain kameranya. Langsung diem. tiba-tiba Terus tiba-tiba sinyalnya hilang ya. Iya ibu gitu. Mungkin yang tadinya malu-malu bisa mungkin Jadi yang tadinya malu-maluin. jadi malu-maluin ya. Mas Malu-maluin Deli jadi ini dulu malu-maluin. kuliah bareng saya, kayaknya nggak secerewet ini. Sekarang dia bisa jadi potensi dirinya digali banget ya kayak Mas Iya. Deli ya sekarang Kondisi ya. pandemi. Kondisi pandemik ya. Iya. Harus banyak ngomong pandemi itu. Oh gitu. Biar bisa menghasilkan karya. Iya, ya? menghasilkan karya. Iya, Bagi bener-bener. saya yang penting tuh karya. Benar banget. Materi itu Itu nomor mengikuti ya kayaknya. mengikuti aja, bukan nomor 2, bukan nomor 3, itu mengikuti. Mengikuti. Tapi yang penting karya, kita menghasilkan sesuatu yang baik buat Benar. orang, pasti bermanfaat, pasti ada hasilnya. Entah ada orang yang balas ke kita atau dari yang maha kuasa balas ke kita nggak tahu. Iya, karena orang baik dibedakan Tuhan. Melakukan segala sesuatu dampaknya aja yang positif ya, jangan yang lain ya guys. Jadi ingat, segala sesuatunya harus berlandaskan Iman dan takwa. Ya, iman.
Disebut mulu ya Mas Ade ya, Mas Ade Takwa loh namanya. Oh iya, ada tahu ya. Itu semua dari Mandan Iya, Takwa. iya, benar. Karena itu akan membawa kita ke sebuah sikap yang berbudi luhur. Ya, jadi semuanya harus berlandaskan berbudi luhur tadi ya. Apapun yang mau kalian lakukan, mau jadi mungkin basicnya kayaknya lebih ke teknik editing deh Bu. Mau jadi video editor aja boleh ya. Di belakang layar loh itu. Di balik layar, terus mau jadi videographer, mau jadi content creator ya, atau scriptwriter, itu juga mungkin konten yang kalian buat juga harus yang memiliki dampak positif, jangan sampai menyebarkan hoax katakanlah ya, atau mengandung sara, jangan sampai. Nah itu sih sekarang kan apalagi anak pandemi gini ya, banyak kan di rumah mungkin menghasilkan karya ya, sambil menggali menggali potensi diri ya, menghasilkan karya. Jangan sampai kita menghasilkan karya yang merugikan orang lain dengan membuat hoax yang banyak. Iya, Menghibur nggak apa-apa, tetapi tetap mempertimbangkan apa sih hasilnya kalau saya kirim ini di post ini di sosial media, itu harus dipikirin juga ya. benar. Jangan sampai tuh judulnya clickbait gitu, padahal yang di isinya nggak ada sama sekali tuh mengenai konten yang kalian buat. Itu kan berarti tidak berbudi luhur ya, karena supaya dapat viewers yang banyak aja, Konten subscriber. judulnya jahat gitu ya. Judulnya jahat. Jangan sampai potensi diri kalian tuh digunakan untuk hal-hal yang negatif. Terus kalau misalkan emang malu tampil di depan umum, berarti jangan menjadi seseorang yang di depan layar, katakanlah ya, bisa di balik layar aja. Banyak hal-hal positif kok yang bisa kalian tetap lakuin gitu. Jadi jangan cuma mikir oh kayaknya PR berarti harus pintar ngomong ya Bu. Kalian mungkin bisa jadi sosial media spesialisnya ya, Iya, katakanlah ya, benar, bikin konten-konten itu juga mungkin bisa masuk ke dalam bagian PR. Orang suka mispersepsi tuh di situ, katanya PR harus pintar ngomong, enggak sih. PR tuh yang penting sebenarnya ngomong itu cuman gimana caranya kita menyampaikan informasi ya, yang ada di Iya. kepala atau ada di rencana kita kan, ada di tim yang lagi tim PR tuh punya rencana apa disampaikan, itu yang nyampein harus pintar ngomong emang. Cuman yang membuat strategi buat planning ya tadi. Nah itu tadi, itu mungkin orang-orang di balik layar ya, business developmentnya mungkin analisis Iya. dan segala macam ya. Jadi banyak sebenarnya yang bisa, apalagi khususnya kalian fakultas ilmu komunikasi, banyak banget hal yang bisa kalian gali dari segi potensi diri itu. Mungkin untuk terakhir kali ya, pertanyaan terakhir ya buat closing ya. Ya. Pendaftaran Vkom Budi Luhur buka tanggal berapa? Masih ini kita nggak buka jualan loh. Saya nanya buat closing loh. Jadi nanti bisa dicek aja ya di websitenya Kampus Budi Luhur atau misalkan vkom.budiluhur.ac.id untuk semua informasi yang bisa kalian dapetin mengenai Budi Luhur, mengenai Vkom atau fakultas lain, itu bisa kalian cek di situ. Ya, itu informasi dari Bu Ola buat Sekali lagi closing. ini bukan jualan guys. Ini nggak jualan. Bukan. Kalian boleh pilih kampus lain, cuman salah satu yang terbaik itu Budi Luhur. Jadi terima kasih Bu Ola. Terima kasih Sampai Mas ketemu Dewi. lagi. Pokoknya Ya. kalau ketemu Bu Ola di sini bisa panggil Bu, bisa panggil Mbak, bisa panggil Kak ya. Asal jangan Asal panggil. Jangan panggil saya. apa? Panggil Oh, apa ya? rame.